Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Pancasila eh, yang sudah pertemuan kedua kali kita lakukan. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu diharapkan kepada mahasiswa untuk terus mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir, dan nanti di akhir perkuliahan akan ada kuis yang akan diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Dan jawaban dari kuis nanti silahkan dikirim ke Japri dosen yang bersangkutan, yaitu WA ibu sendiri. Kita mulai untuk Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, Pancasila dari awal sampai saat ini masih merupakan 5 nilai dasar luhur yang tidak bisa dirubah sampai kapanpun, yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Nah, sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila, yang dalam fungsinya Pancasila adalah sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu apa saja? Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua wilayah, dan yang ketiga adalah rakyat. Jadi pemerintah tanpa wilayah itu bukan negara. Wilayah tanpa rakyat tidak bisa juga disebut sebagai negara. Sedangkan rakyat tanpa pemerintah juga tidak bisa dikatakan sebuah negara. Nah, Pancasila dalam kedudukannya sendiri merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sejarah bangsa Indonesia, bagaimana kajian Pancasila dari awal mulanya muncul sampai saat ini. Yang pertama kita akan membahas yaitu mulai dari Pancasila era prakemerdekaan. Artinya bagaimana Pancasila itu mulai muncul di negara ini. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto dalam kajian filsafatnya, Pancasila menyatakan bahwa unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila itu diketahui baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, artinya 1 hari setelah proklamasi diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno. Namun sejatinya Pancasila itu sendiri sudah ada sebelum jauh dari tanggal 18 Agustus 1945. Nah, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Pancasila itu sudah ada sejak masa dahulu sebelum era kemerdekaan itu antaranya yang pertama, bukti bahwa ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia itu tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Jauh sebelum masa kemerdekaan, masyarakat di Indonesia itu sejak dari zaman kerajaan itu sudah mengenal yang namanya Tuhan. Nah, lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sejak zaman dahulu atau masa kerajaan itu bangsa Indonesia sudah terkenal dengan ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Itu memang sudah ada nilai asli
rakyat Indonesia, nilai asli bangsa Indonesia. Nah, sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan pada zaman dahulu itu bahwa bangsa Indonesia itu ciri-cirinya adalah guyup, persatuan, gotong royong, rukun, bersatu, kekeluargaan. Sifat yang sudah ada, ciri-ciri yang sudah ada. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita sejak zaman sebelum kemerdekaan, sejak zaman kerajaan. Nah, lalu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Itulah bukti-bukti ataupun fakta historis yang dirincikan oleh Sunoto, bahwa kehidupan Pancasila itu memang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan itu berpusat kepada Pancasila. Pada kenyataannya, nilai yang ada dalam Pancasila itu telah dipraktekkan oleh nenek moyang kita, yaitu bangsa Indonesia, dan kita praktekkan hingga saat ini. Jadi nilai-nilai itu memang sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 awalnya merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan dengan Jakarta Charter ataupun Piagam Jakarta yang sudah kita kenal. Nah, itu sebelum Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus, tetapi pada saat Panitia 9 merumuskan dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, rancangan ataupun isi dari Pancasila itu belum seperti pada saat ditetapkan. Nah, ada sila-sila yang awalnya diganti, yaitu awalnya pada Piagam Jakarta, sila pertama itu isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini terlihat, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat krusial pada sila pertama. Nah, pada saat itu rumusan yang ada di Jakarta Charter adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah dilakukan rapat kembali bahwa di Indonesia ini tidak hanya ada satu pemeluk agama, tidak hanya ada agama Islam, tetapi terdiri dari berbagai agama. Untuk itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika ditetapkan sebagai dasar negara, maka sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya walaupun berbeda-beda agama, setiap pemeluk agama, setiap rakyat Indonesia itu tetap mengakui adanya Tuhan. Nah, itu pada masa pra-kemerdekaan negara Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila di era kemerdekaan Indonesia. Beberapa saat setelah kemerdekaan Indonesia sendiri pada tahun 1945, Pancasila itu mulai melewati masa-masa percobaan demokrasi. Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Artinya apa? Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, sangat banyak, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara, menurut Sumantri. Pada Pancasila pada masa ini memang betul-betul mengalami masa kejayaannya. Pancasila betul-betul dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia dan digunakan sebagai
kebijakan untuk membuat sebuah peraturan di Indonesia. Nah, pada akhir tahun 1959 Pancasila mulai melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, disinilah Pancasila mulai menurun nilai-nilai kejayaannya. Pada saat itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Artinya apa? Di sini demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu hanya terpusat kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Nah, pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan, yang harusnya setiap kebijakan diambil dengan cara bermusyawarah. Namun pada saat itu Presiden Soekarno dengan kondisinya, dengan kondisi Indonesia pada saat itu melakukan demokrasi terpimpin. Dan pada tahun 1965 terjadilah sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis yang dikenal dengan PKI berusaha melakukan pemberontakan. Dan pada 11 Maret 1965 Presiden Soekarno memberikan wewenang penuh kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia, dan pada saat itu Bapak Soeharto masih menjadi jenderal. Ini yang merupakan awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada saat itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Jadi intinya pada Pancasila era kemerdekaan ini, Pancasila melewati masa-masa kejayaannya. Namun setelah itu mulai luntur ketika Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden dan dia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, Pancasila era Orde Lama, masa transisi yang ketiga setelah era kemerdekaan. Nah, Pancasila era Orde Lama ini sama dengan kepemimpinan Soekarno tadi. Pada saat itu Pancasila yang dikenal sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebuah azimat revolusi bangsa pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi Pancasila itu mengalami kejayaannya selama 2 dasawarsa. Setelah itu mulai pudar. Nah, meredupnya sinar api Pancasila ini awalnya terjadi pada era Orde Lama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada masa Presiden Soekarno 2 dasawarsa setelah dia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntutan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebutlah diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah, nekolim dan neokolonialisme, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Orde Lama sendiri berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Masa kepemimpinan Soekarno. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Nah, setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun pada kenyataannya demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu menghilangkan yang namanya permusyawaratan pada saat itu. Karena kondisi bangsa Indonesia sejarahnya yang dijajah oleh beberapa negara asing dan kondisi politik pada saat itu yang menjadikan Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Jadi bukan tanpa ada alasan. Nah, demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, yaitu tadi karena kondisi politik pada saat itu yang sangat memanas.
dan tumbuh suburnya partai, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, banyaknya kepentingan-kepentingan inilah yang menyebabkan demokrasi terpimpin itu menyimpang dari makna aslinya. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden saja dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan pada saat itu. Selain itu, munculnya pertentangan politik dan konflik yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Dan puncaknya adalah situasi yang disebut dengan munculnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang sangat-sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, yang pada saat itu seperti kita ketahui adanya 7 jenderal yang diculik dan dibunuh. Mengingat keadaan yang makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 yang dikenal dengan Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Nah, lahirnya Super Semar tersebutlah dianggap sebagai awal masa Orde Baru, dan tidak lama setelah itu Insinyur Soekarno dilengsarkan dan berganti dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Lalu bagaimana era Pancasila di zaman era Orde Baru? Mungkin kalian tidak pernah mengalami bagaimana Pancasila di era Orde Baru. Nah, tetapi melihat sejarahnya, setidaknya sedikit banyak kalian paham. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang paling lama di Indonesia dari zaman era kemerdekaan sampai pada masa saat ini setelah reformasi. Dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil pada masa era Orde Baru. Stabil artinya pada saat itu kondisi Indonesia pada saat era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tidak banyak gejolak yang mengemuka seperti layaknya saat ini, layaknya keadaan dewasa saat ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang pada saat itu. Era pembangunan, era penuh kestabilan. Oleh karena itu Bapak Soeharto atau Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena pada masa dialah pembangunan di segala bidang. Nah, di era Orde Baru yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Namun pada saat itu Pancasila menjadi tunggangan ataupun alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Nah, artinya pada masa Orde Baru itu rakyat tidak pernah melakukan kritik kepada pemerintah. Tidak ada kritik seperti saat ini, tidak ada demonstrasi seperti pada saat ini. Mengapa? Nah, padahal pada masa era Orde Baru itu dikenal dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Nah, lalu di samping hal tersebut, penanaman nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktek dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik. Pada saat itu tidak ada yang namanya isu radikalisme, teror bom di sana sini, dan sebagainya. Budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasinya. Nah,
Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sebagai sumber tertib hukum. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Namun setelah itu Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values menurut Sumantri, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Presiden Soeharto memimpin dengan cara yang otoriter. Setiap keputusan tidak diambil sebagai berdasarkan permusyawaratan, tetapi diambil berdasarkan kepentingan politik semata. Pada tahun 1998, kembali pemerintahan Presiden Soeharto berakhir. Presiden Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa seluruh Indonesia pada saat itu yang melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR Jakarta. Masyarakat merasa muak dengan sikap Soeharto yang terlalu otoriter, tindak korupsi di mana-mana, bahkan antek-antek Soeharto yang semakin menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, lalu Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga saat ini. Setelah runtuhnya masa Orde Baru, Pancasila berganti menjadi era reformasi. Pancasila di era reformasi, yang pada saat itu wakil presiden di masa Orde Baru diangkat untuk menggantikan Presiden Soeharto, Bapak almarhum B.J. Habibie. Disinilah kita harus memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa era reformasi, Pancasila kembali berjaya. Masa transisi demokrasi disebut sebagai itu. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI, Pancasila mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia, yang memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap. Yang kita kenal dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1945 sampai 1968 yang dikenal sebagai tahap politis. Lalu pada tahap 1969 hingga 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Tahap 1995 hingga saat ini dikenal sebagai tahap repositioning Pancasila. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Kembali lagi seperti saat dulu pada masa Orde Baru. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pada masa saat ini, setelah reformasi, elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elemen vitalnya. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang sangat otoriter.
Nah, terlepas dari kelemahan masa lalu sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi setelah pada masa Orde Baru digantikan oleh masa era reformasi, itu sebenarnya Pancasila mengalami kejayaannya, namun tidak bertahan lama. Setelah bergantinya Presiden Habibie digantikan oleh presiden-presiden sebelumnya hingga presiden saat ini, kita bisa melihat seperti apa sih kondisi Pancasila saat ini. Bagaimana isu-isu yang berkembang di Indonesia saat ini. Lebih parah daripada masa Orde Lama, bahkan Orde Baru. Lalu ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah Pancasila. Yang pertama itu adalah yang harus kita pahami sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila itu adalah 5 dasar nilai yang sangat luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang tidak akan pernah berubah. Sejarah itu menjadi pelajaran, harusnya bisa dijadikan pelajaran untuk masa saat ini dan masa yang depan. Peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Nah, hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau itu berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Tidak mudah mendapatkan kemerdekaan, tidak mudah berjuang, tidak mudah mendapatkan Pancasila. Dalam proses yang sangat panjang itulah dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Namun yang perlu kita ingat, seperti apapun kondisi Pancasila, baik itu di era prakemerdekaan, baik itu di era kemerdekaan, di era Orde Lama, di era Orde Baru, lalu di era reformasi hingga di era yang sekarang saat ini. Itu yang harus kita pahami bahwa memang ada kelemahan pada setiap masa, pada setiap kepemimpinan. Tetapi ada juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap kepemimpinan tersebut, oleh setiap orde tersebut. Nah, kelebihan itu yang harusnya kita ambil, kelebihan itu yang harusnya kita pertahankan untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang ataupun saat ini. Bagaimanapun Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia itu dibangun berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila, yang dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Jadi sekian penjelasan dari Ibu sebagai dosen Pancasila. Sudah kita pahami mengenai bagaimana kondisi Pancasila dalam kajian sejarahnya dari awal sampai akhir. Nah, jika ada yang belum memahami, belum mengerti, boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa kita lakukan diskusi kelas melalui grup WA ataupun grup Edmodo. Ibu harapkan kalian memahami sepenuhnya apa yang sudah disampaikan, membaca kembali materi yang sudah disampaikan. Sekian pembahasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.